Ya sekarang saya datang di sini, di sana tidak ada banyak turis enggak? Nggak banyak ya? Seperti ini bisa? Yes, yes. Okay. Nggak mau. Ya, it's okay. Oke. Seperti ini? Ya. Mau lagi. Pernahkah kalian membayangkan sedang berjalan-jalan di sebuah kota kecil di Swiss, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyapa dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia? Atau ketika berkunjung ke Prancis, seorang pedagang justru menawarkan dagangannya dengan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari? Bahkan lebih mengejutkan lagi, di Jepang, Korea Selatan hingga Afrika, semakin banyak orang yang mampu berbicara bahasa Indonesia dengan cukup fasih. Fenomena ini bukan lagi sekedar cerita atau kebetulan semata, melainkan sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia perlahan mulai dikenal di berbagai belahan dunia. Lalu apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa bahasa yang dahulu hanya digunakan di Nusantara, kini mulai terdengar di banyak negara? Dan mungkinkah suatu hari nanti bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional yang diperhitungkan dunia? Selama bertahun-tahun, bahasa yang sering dianggap mendunia adalah bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, Prancis, atau Belanda. Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena menarik yang membuat banyak orang Indonesia merasa bangga. Semakin sering beredar video di media sosial yang memperlihatkan warga negara asing berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Tidak sedikit pula wisatawan asing yang mampu bercakap-cakap dengan masyarakat lokal tanpa kesulitan berarti. Bahkan beberapa di antaranya memiliki pelafalan yang sangat natural, sehingga seringkali membuat orang Indonesia sendiri merasa kagum. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai kawasan Asia. Di Jepang misalnya, cukup banyak mahasiswa maupun pekerja yang mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari semakin eratnya hubungan ekonomi, pendidikan, dan investasi antara kedua negara. Banyak perusahaan Jepang yang memiliki kegiatan bisnis di Indonesia, sehingga kemampuan berbahasa Indonesia menjadi nilai tambah bagi para pekerja mereka. Tidak sedikit pula mahasiswa Jepang yang mengikuti program pertukaran pelajar maupun magang di Indonesia. Selama tinggal di tanah air, mereka belajar bukan hanya tentang budaya, tetapi juga bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari. Setelah kembali ke negaranya, kemampuan tersebut tetap mereka gunakan, sehingga bahasa Indonesia semakin dikenal di Jepang. Kondisi serupa juga terjadi di Korea Selatan dan Tiongkok. Pertumbuhan kerjasama perdagangan, pendidikan hingga pariwisata membuat minat mempelajari bahasa Indonesia terus meningkat. Di sejumlah universitas bahkan telah tersedia program studi bahasa Indonesia yang setiap tahunnya menerima mahasiswa baru. Bagi mereka, menguasai bahasa Indonesia dianggap sebagai peluang untuk membuka karir di perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian Indonesia juga membuat posisi bahasa nasional kita menjadi semakin penting di mata dunia. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penyebaran bahasa Indonesia di kawasan Eropa. Selama ini banyak orang mengira hanya Belanda yang cukup akrab dengan bahasa Indonesia karena hubungan sejarah kedua negara. Namun kenyataannya, bahasa Indonesia juga mulai terdengar di Swiss, Prancis, bahkan beberapa negara Eropa lainnya. Salah satu video yang sempat viral memperlihatkan seorang warga lokal di Swiss berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan cukup fasih ketika bertemu wisatawan asal Indonesia. Sementara di Prancis, seorang pedagang keturunan Senegal sukses mencuri perhatian karena mampu melayani pembeli menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Momen-momen seperti inilah yang membuat banyak netizen Indonesia merasa bangga sekaligus terkejut. Tidak hanya di Asia dan Eropa, fenomena serupa juga mulai terlihat di Afrika. Di beberapa negara seperti Kongo, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh sebagian masyarakat. Anak-anak hingga orang dewasa ada yang mampu memahami bahkan menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Indonesia tidak hanya berkembang di kawasan Asia, tetapi mulai menjangkau benua lain melalui berbagai jalur, mulai dari pendidikan, kerjasama internasional, hingga interaksi budaya. Lalu muncul pertanyaan yang paling menarik. Mengapa bahasa Indonesia begitu mudah diterima oleh masyarakat dunia? Salah satu alasannya adalah karena struktur bahasa Indonesia relatif sederhana dibanding banyak bahasa lainnya. Dalam bahasa Indonesia tidak terdapat perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu seperti dalam bahasa Inggris. Tidak ada pula sistem gender pada kata benda sebagaimana ditemukan dalam bahasa Prancis, Jerman, atau Spanyol. Selain itu, pengucapan bahasa Indonesia juga sangat konsisten. Sebagian besar kata dibaca persis seperti cara penulisannya.
Hal ini membuat para pelajar asing merasa lebih mudah mempelajari bahasa Indonesia dibanding bahasa asing lainnya yang memiliki aturan pengucapan jauh lebih rumit. Kesederhanaan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan asing mengaku mampu mempelajari percakapan dasar hanya dalam waktu yang relatif singkat. Mereka kemudian semakin percaya diri berkomunikasi langsung dengan masyarakat Indonesia. Pengalaman tersebut membuat mereka semakin menikmati kunjungan ke Indonesia karena dapat berinteraksi tanpa hambatan bahasa yang berarti. Selain faktor kemudahan, sektor pariwisata Indonesia juga memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran bahasa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Bali, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga berbagai destinasi lainnya setiap tahun menarik jutaan wisatawan dari berbagai negara. Ketika mereka datang, banyak yang tidak hanya ingin menikmati keindahan alam, tetapi juga ingin mengenal kehidupan masyarakat lokal. Untuk itu, mereka mulai belajar bahasa Indonesia agar komunikasi menjadi lebih mudah dan pengalaman berwisata menjadi lebih menyenangkan. Setelah kembali ke negara asalnya, kemampuan berbahasa Indonesia tersebut tidak hilang begitu saja. Banyak yang tetap menggunakannya, mengajarkannya kepada teman-teman mereka, bahkan membuat konten media sosial menggunakan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, mereka menjadi duta yang memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat dunia. Peran diaspora Indonesia juga tidak kalah penting. Jutaan warga negara Indonesia kini tinggal dan bekerja di berbagai negara. Mereka membuka restoran, menjadi dosen, peneliti, pengusaha, hingga pekerja profesional di berbagai bidang. Melalui aktivitas sehari-hari, mereka memperkenalkan budaya Indonesia beserta bahasanya kepada masyarakat setempat. Banyak warga asing yang akhirnya tertarik mempelajari bahasa Indonesia karena memiliki teman, rekan kerja, atau pasangan yang berasal dari Indonesia. Di era media sosial, penyebaran bahasa Indonesia bahkan berlangsung jauh lebih cepat. Video wisata, vlog, musik, film, hingga konten kuliner Indonesia dapat ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Banyak kreator konten asing yang sengaja menggunakan bahasa Indonesia untuk menjangkau penonton Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Fenomena ini membuat bahasa Indonesia semakin sering terdengar di berbagai platform digital internasional. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, perkembangan ini turut memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengaruh budaya di kawasan. Popularitas bahasa Indonesia yang terus meningkat menjadi bagian dari kekuatan lunak atau soft power Indonesia. Ketika semakin banyak orang asing mempelajari bahasa Indonesia, mereka pada saat yang sama juga mulai mengenal budaya, kuliner, musik, hingga berbagai produk kreatif Indonesia. Hal ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Indonesia dalam membangun citra positif di mata dunia. Melihat perkembangan tersebut, muncul harapan bahwa suatu hari nanti, bahasa Indonesia dapat memiliki posisi yang lebih besar di tingkat internasional. Memang perjalanan menuju status sebagai bahasa internasional masih panjang, namun dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, ekonomi yang terus berkembang, sektor pariwisata yang semakin maju, serta semakin luasnya hubungan kerjasama dengan berbagai negara, peluang tersebut tetap terbuka. Setiap orang asing yang belajar bahasa Indonesia sesungguhnya bukan hanya sedang mempelajari sebuah bahasa, tetapi juga sedang mengenal identitas bangsa Indonesia. Pada akhirnya, penyebaran bahasa Indonesia ke berbagai penjuru dunia bukan hanya menjadi kebanggaan, melainkan juga bukti bahwa pengaruh Indonesia semakin diperhitungkan. Bahasa adalah salah satu wajah sebuah bangsa. Ketika semakin banyak orang di dunia berbicara menggunakan bahasa Indonesia, maka semakin besar pula pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara yang memiliki budaya, identitas, dan potensi yang layak mendapat perhatian dunia. Mungkin kita belum sampai pada titik di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional utama, namun langkah menuju ke sana perlahan sudah dimulai. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut kalian dalam beberapa dekade ke depan, bahasa Indonesia benar-benar mampu menjadi salah satu bahasa yang digunakan secara luas oleh masyarakat dunia? Waktu yang akan menjawabnya.